Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narajib Arifin ingin menjawab pertanyaan dari Bapak dosen. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu Quran? Apakah memiliki faidah ketika kita mempelajarinya? Dan sejak kapan ilmu Al-Quran itu muncul? Ilmu Al-Quran adalah bahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari segi turunnya, segi urut-urutannya, segi pengumpulannya, segi penulisannya, segi bacaannya, segi ijaznya, segi nasik manzubnya, dan menyangkut atau menolak keraguan-keraguan yang dihadapkan kepada Al-Quran. Ilmu Al-Quran pertama kali muncul yaitu pada abad kedua Hijriah. Manfaat dari mempelajari Al-Quran adalah kita memahami isi Al-Quran dan mampu menafsirkan Al-Quran dengan benar. Yang kedua adalah mengapa harus para mufasir mempelajari ilmu-ilmu asbab nuzul termasuk Makkiyah dan Madaniyah. Jawabannya adalah pentingnya asbab nuzul, bahwa dengan ilmu ini akan mengarahkan atau memudahkan kita dalam memahami Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh Al-Wahidi, yang artinya tidaklah mungkin kita bisa mengetahui tafsir dan dari suatu ayat tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya. Jadi ketika ingin menafsirkan Al-Quran, maka kita harus mengetahui atau mempelajari ilmu asbab nuzul. Begitu juga dengan Makkiyah dan Madaniyah, bertujuan untuk mengklasifikasikan, sehingga dengan kita mengetahui bahwa ayat itu termasuk Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa menentukan bagaimana karakter dan tujuan ayat yang ditafsirkan, sehingga mudah untuk menggali kandungan dalam Quran atau dalam ayat yang ditafsirkan. Yang ketiga adalah di mana letak intisari dari kitab suci Al-Quran? Jawabannya, menurut Alifah Ali menjelaskan yang artinya sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat intisari, yaitu huruf hijaiyah. Sedangkan Abu Bakar menjelaskan bahwa setiap kitab memiliki rahasia, dan rahasia dalam Al-Quran terletak pada awal surah. Jadi intinya adalah intisari dalam Al-Quran itu terletak di awal surah. Sebagai contoh adalah lafaz Alif Lam Mim di awal surah Al-Baqarah. Potongan ayat tersebut tidak ada yang tahu pasti artinya, dan hanya Allah yang tahu. Jadi ada berpendapat bahwa ayat tersebut dan semacamnya merupakan inti sari dari Al-Quran, termasuk Mim, Shod. Nah, itu termasuk adalah inti sari dari Al-Quran. Ayat-ayat yang tidak jelas atau tidak ada yang tahu pasti tentang arti dari ayat. Yang keempat adalah berikan contoh dari nasikh wal mansyur dan mukam dan mutasyabih. Jawabannya, contoh dari nasikh wal mansyur, contohnya tentang masa iddah. Contohnya adalah dalam suatu ayat di mana ada pembahasan tentang masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya itu 1 tahun, kemudian dimansuh atau dihapus menjadi 4 bulan 10 hari. Ini meringankan bahwa yang lebih baik digantikan dengan hukum yang lebih baik atau yang sepadan. Contoh dari mukam dan mutasyabih. Yang pertama mukam. Contohnya adalah ayat tentang larangan memakan bangkai, dan itu sudah jelas artinya, tidak perlu
curahkan pikiran kita untuk memahami apa arti dari ayat tersebut. Semuanya sudah jelas. Selanjutnya adalah contoh dari mutasyabih berkaitan dengan cerita surga, cerita neraka. Ayat ini perlu dipahami dan tafsir-tafsiran dan ditafsir-tafsirkan sehingga kita mampu mengambil pelajaran atau hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut.